Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Salah satu komika yang Om Begawan kagumi itu, saya suka sering menyimak mereka itu selain Bung Panji, itu ada Bro Ernest Prakasa itu. Bila ada selebritis, tokoh, budayawan, seniman yang peduli politik, itu bagus. Dan dia berdiri atau bersikap konsisten sama nilai-nilai kebaikan. Oh iya, sebelum tak lanjut, Om Begawan mau pesan nih. Bagi yang sudah mulai balik ke tempat tinggal, perjalanan arus balik, hati-hati di jalan. Ini hujan tidak bisa terprediksi nih. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin dan sebagainya. Harus hati-hati. Kalau lelah ya ngantuk, istirahat. Ada rest area yang disediakan oleh aparat pihak-pihak terkait. Keselamatan jauh lebih penting dari apapun. Semoga selamat sampai di jalan. Oke, sekarang kita mau nyimak apa yang dikatakan Bro Ernest gitu ya. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Nah, dengar sendiri toh, apa yang diucapkan seorang stand up komedian ini yang beretnis Tionghoa itu. Ini sekaligus tak tunjukkan tuh buat teman-teman atau para pendukung Capres Prabowo. Sekali lagi pendukung Capres Prabowo. Kenapa tak sebut berulang-ulang? Pendukung Capres Prabowo. Sekarang kan sudah tidak waktunya buat Pilpres. Artinya dukungan kalian sudah berhenti. Surenek meneh itu. Apalagi yang merasa kalian dilupakan, disia-siakan, diabaikan oleh koordinator-koordinator kalian. Dan sekarang baru terasa kan, motor terlambat 2 tahun, angkut sama polisi. Ada juga itu kabar sembako, bantuan sembako 1 tahun dihapus. Nah ini termasuk ada dilupakan. Nah, yang buat yang masih bertahan atau masih membela atau masih memuja, apalagi pasang badan, lah, wong entuk-entuk aneh ya, mung sekali tok loh, waktu mau coblosan loh. Bagi yang hanya dapat amplop sekali, bansos sembako pisan tok atau sempat ditanggung kampanye akbar putaran terakhir, pasangan 02 waktu di GBK itu, nonton Dewa 19 gratis, itu masa lalu. Sekarang saatnya menghadapi realita, kenyataan yang ada yang dihadapi oleh masyarakat sekarang. Banyak permasalahan yang menjerit masyarakat karena menghadapi ketidakmampuan ekonomi mereka. Ya, harga naik, cari duit susah, banyak PHK. Operasi motor di mana-mana, seret bundet ini. Nah, terutama yang tidak ada ikatan apapun. Bagi yang bukan simpatisan atau kader atau pejabat struktural partai lah. Yang wong biasa, wong merdeka, tinggalkan saja. Atau bisa jadi ada yang sing wis kliwat dijanjikan mau jadikan apa itu, lupakan aja lah. Loh, ini makin ditunggu, akan makin menyakitkan. Ingat janji-janji mereka. Jangankan yang dijanjikan. Lo kenalan Om Begawan aja. Banyak yang lingkaran si cawapres. Sekarang yang sama aja, golek pangan dewi-dewi. Mbok kira melu ning Jakarta. Dikei gawean ning ngono. Walah, enak men. Lihatlah kenyataan diri kalian. Gak perlu merasa malu untuk mengakui kesalahan. Buat balik badan. Di beberapa komentar ngompol sudah banyak kok pendukung Prabowo Gibran itu mengakui menyesal. Ya maklum.
komentarnya pakai email, jadi tidak terdeteksi. Nama aslinya siapa, orang mana, aku ora kenal, ya embo itu. Loh kalau di medsos kan ketahuan itu. Jadi yang meh balik kucing, yang wisin, ada juga yang pura-pura wis gak gagas politik. Padahal dulunya hobi ngeledek calon. Suka mengkritik calon presiden saya itu. Tapi ya nggak apa-apa, tak perlu malu. Buat sekarang yang sudah merasakan bagaimana kerasnya kehidupan dan dilupakan oleh mereka. Penyesalan tidak pernah ada di muka, penyesalan selalu di belakang. Ya buat mengakui salah memilih, jangan usah malu. Karena Begawan juga sudah berulang kali cerita toh. Dulu mendukung Jokowi, bahkan sejak pemilihan wali kota. Sekarang atau sejak konstitusi diacak-acak. Jokowi mendukung Prabowo lagi. Mencalonkan anaknya jadi wakilnya. Kekuasaan diatur-atur. Ya Begawan langsung cabut dukungan, langsung balik kritik. Nggak masalah. Karena Begawan itu bukan pemuja Jokowi. Bukan penjilat Jokowi. Tapi kami mendukung kebijakan-kebijakan yang dulu berjalan. Yang saya anggap dulu masih lurus untuk menegakkan konstitusi. Kalau sekarang sudah lewar, balik 180 derajat, ya tak kritik. Nggak ada urusan. Kenapa kita harus malu mengatakan seperti itu? Bahwa saya dulu mendukung Jokowi dan sekarang enggak. Wong aku ora nyolong, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan kriminal. Faktanya yang berubah bukan kami, tetapi memang Jokowinya yang berubah. Jangankan kita sing dudu sapa-sapa. Lho PDIP aja loh. Dikacangi kok sama Jokowi. Dikibulin itu, malah justru mau dihancurin sama Jokowi. Yang 20 tahun segala yang dia lakukan didukung penuh oleh PDIP. Anaknya dan mantu jaluk jabatan wali kota dikasih sama PDIP. Mbak Mega mengorbankan anaknya untuk keluarganya Jokowi. Itu PDIP loh itu. Partai pemenang 3 kali aja dikibulin. Apalagi kita. Institusi partai politik yang kerjaannya bendina nguplek-nguplek politik aja bisa kena. Dikerjain habis-habisan sama Jokowi. Dan partai Bu Mega itu meminta maaf pada rakyat. Kurang piye aja kegagahannya PDIP dalam menjaga norma politik. Dia meminta maaf kepada masyarakat. Dia salah. Dan kesalahannya itu bukan ke siapa-siapa, ke rakyat termasuk Begawan. Maka Begawan ya balik kanan, gantian kritik Jokowi. Dan membela PDIP saat ini, meskipun saya bukan orang partai. Nah, wis ngono loh. Jokowi itu iso-isone ngaku, saya gak ngapa-ngapain loh. Saya ini dihina diam, dicela diam, difitnah diam. Perajian. Begawan ya paham. Kalau kalian tuh pendukung Prabowo Gibran, kan kecewa disebabkan cara Pak Prabowo memimpin bangsa ini. Yang saat ini memang baru 6 bulan. Belum kelihatan Pak Prabowo itu mau bawa kemana bangsa ini, belum kelihatan. Kecewa boleh. Atau tidak seperti yang diharapkan masyarakat pendukungnya Prabowo Gibran. Nah, baru 6 bulan. Situasi negara malah mengarah berbahaya ini. Demo di mana-mana. Di Malang itu kantor DPRD dibakar dan sebagainya. Dan itu akan terus-menerus. Padahal ini hari bulan puasa kemarin itu. Yang kemarin terjadi. Apalagi nanti setelah kita selesai bulan puasa ini. Lah mumpung belum kelewat. Wes ndang, tidak usah malu. Untuk mencabut dukungan. Kembalilah supaya berpikir rasional, normal. Apalagi itu tuh. Yang sering mengecek-ecek PDIP. Yang sering mengecek-ecek Pak Ganjar dan Pak Anies. Banyak itu, mbok-mbok, wis rupane rayu, omongane ra cetha gitu. Pendukung, penjilat. Yang kadang-kadang ngomongnya nggak jelas itu. Jadi, jelas posisi para pendukung banyak yang dikecewakan sekarang. Terus andai sikap berbalik tidak mendukung Prabowo misalnya. Tidak ada yang salah kok. Kita sebagai manusia memang tempat salah dan kilap. Iya, ya termasuk tempat gue golek tangan. Seperti yang dituturkan Bro Ernest tadi loh. Dibanding diampet-ampet. Diampet-ampet tahu tuh, ditahan-tahan, nanti malah udunen.
Anda beledos, udune malah sakit. Anda memang Anda dulu yang mendukung itu menerima duit, amplop bansos, nggak usah malu. Ya nggak seberapa sebenarnya. Apa mau dikembalikan? Kan ya sudah habis itu, nggak usah malu. Ngomong aja. Amplop bansos duit itu bukan kontrak dukungan loh. Kan nggak ada tanda tangannya toh. Cuma di kantin kau milih gitu aja toh. Harga diri Anda itu hanya dihargai 5 kilo beras atau 100.000 uang aja. Ngenes. Harga diri cuma segitu aja, malu. Dan sekarang nggak usah malu untuk balik tidak mendukung, untuk mencabut dukungan. Loh memang yang nerima gituan wajib dukung 5 tahun lagi. Siapa bilang? Nah baliknya kalian itu tidak ada konsekuensi apapun. Itu berarti Anda nalar. Pakai logika. Nggak akan ada yang gugat. Apa mergo anak ikut dapat makan bergizi? Ini semua anak dapat lah. Ya, mau dukung 01, 02, 03. Ya nggak milih. Yang golput. Anaknya yang sekolah dapat. Nah beda soal. Andai posisi pendukung atau kalian itu misalnya masuk struktural partai. Rodo angel balik badan. Sing kelewat dari DPRD, anggota Dewan, staf ahli kepala daerah misalnya. Nah baru bertahan agak masuk akal. Karena orang bertahan copot. Dan tetap mendukung dapat jabatan komisaris, staf ahli, staf khusus. Masih lumayan lah. Kalau tidak punya jabatan apalagi sih kerengkangan golek utangan. Nyari nafkah sendiri. Yang pilih mengkritisi pemerintah. Agar pemerintah jalannya lurus. Dan masyarakat bisa disejahterakan. Bukankah kita tahu sendiri tuh bagaimana cara kepemimpinan Pak Prabowo setelah hampir 6 bulan ini? Apa sih yang dibanggakan oleh masyarakat? Apa yang bisa diandalkan memperbaiki kesejahteraan rakyat? Selain yang digembar-gemborkan makan bergizi gratis. Sejak awal Pak Prabowo saja sudah memikirkan petinggi-petinggi partai. Pendukungnya yang dekat pusat kekuasaan saja. Yang di daerah ya balik lagi kehidupan nyata. Kerengkangan. Golek urip dewe-dewe. Dari perjalanan sejak pelantikan Presiden 20 Oktober tahun lalu. Jujur saja, apa sih yang bisa dibanggakan sama kepemimpinan kita? Bingung toh? Masyarakat bingung toh? Hah? Ekonomi morak-marik, motor disitani, pajak dinaikkan, dicekik leher kita. Program sing mlaku ora ngefek. Yang mau jalan ya mau ngabisin anggaran. Ada pemangkasan anggaran dan lain sebagainya. Dampaknya buat rakyat kecil malah negatif. Apa yang mau dibaleni? Hah? Pasti teman-teman kalian sing nggak dukung Prabowo, sing ngeledek-ngeledek, itu bikin sulit bersikap. Ame dibelani pemerintah yo nganyel ke. Gak dibelani yang diece terus. Makanya ngapain diem saja. Malah dicolak-colek di medsos malu sendiri itu. Beda dengan karakter penjilat dan pemuja, mereka nggak mau tahu. Pokoknya apik gitu loh. Karena nggak pakai nalar penjilat dan pemuja itu. Nggak pakai logika. Misalnya masih masuk pasar misalnya. Atau setidaknya dapat bayaran bulanan. Gak kitang 1 juta secara rutin mendingan itu. Lah bansos saja nggak dapat, setahun nggak ada lagi. Ngapain diem? Bertahan, nanti stres sendiri kalian. Malah pergi ke psikiater, malah ngetoke duit lagi. Pilih losdol aja lah. Justru malah memerdekakan hati, memerdekakan hidup. Untuk bebas bersuara, membebaskan pikiran, menyehatkan jiwa. Loh influencer sing wis kliwat kadung isin, malu. Macam Iyas Subiakto, Ramadan Syukur, Pepe Nugroho, dan masih banyak lagi. Begegek bertahan daripada gengsi. Kebegawan yang punya teman loh, kenalan, tetangga yang modelannya persis gitu. Saya jian belas, nggak pernah nyetatus tentang isu politik, malu dia. Padahal selama pilpres dulu, wah ben biar ngeledek terus, nyerang terus, apalagi pas hasil quick count jedul. Waktu calonnya Om Begawan kalah, sedino punjul ping 4 nyetatus ngabisin pendukung 01 dan 03. Sekarang nek niat tak bales, Om Begawan bisa. Dia pasti kelakep pada tahu nyetatus politik. Tapi kan itu nanti pertemanan jadi rusak. Om Begawan nggak mau. Serta ngapain nyolek-nyolek mereka. Tapi kalau nyerang, saya balas. Lalu mereka nyadar. Bila Pak Prabowo nggak bisa merintah dengan baik,
Mereka sudah nyesel, gak wis-wis. Bukan hanya Begawan yang nyesel itu. Kalau saya memang dulu nggak milih Pak Prabowo, dan sekarang seperti ini, saya nggak nyesel. Cuma saya memikirkan bagaimana masyarakat kita ini harus bisa hidup untuk sejahtera. Lopar ditambahi. Mereka salah milih saja, siksaan batin. Jangan dikira itu perkara ringan. Dan ngompol yang rutin tak produksi ini sekaligus sebagai semacam penghapus dosa. Akibat dulu memang sempat Om Begawan itu pro Jokowi. Dari wali kota sampai presiden 2 periode. Artinya gini, supaya jadi pembelajaran buat kita semua lah. Dukung calon pemimpin itu keharusan. Sebab bila orang baik enggak didukung orang baik itu, nanti orang jahat yang akan menang. Itu berbahaya. Tapi kemarin saya salah. Nah, bila dalam perjalanannya orang baik itu berubah sifat, malah jauh lebih kejam loh dari orang buruk. Yang kita yang harus balik badan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Pernah. Itu tidak bisa kita hindari. Jangankan kita. Wong jelantah ini, rakyat kecil ini. Lah kayak lo, akademisi, tokoh ahli agama, pejabat sing blasuk wae ra ketung okeh banget. Kita salah pilih. Masih jauh-jauh lebih mendingan daripada oknum akademisi bejat, oknum tokoh korup, oknum ahli agama sesat dan seterusnya. Yang terpengaruh kesalahan kita itu dikit sebenarnya. Daripada para persohor, influencer, artis, pejabat, sing nututi blasuk kan ya lumayan banyak itu. Dan para pendukung Prabowo yang menyesal tak perlu merasa malu, menyadari salah dukungan, tak perlu malu. Kondisi itu memang diharapkan para elit politik supaya para penguasa tetap pada kekuasaannya. Percayalah, banyak kok yang merasa kecewa, sedih, merana, malah tidak sedikit tersisa hidupnya. Karena ya seperti ini perjalanan politik di Indonesia. Bisa jadi sudah habis-habisan keluar materi banyak buat mendukung calon-calon mereka. Begitu menang ditinggal begitu saja. Lah Anda teman-teman hanya mendukung lewat medsos. Ngapain merasa malu buat menyesal? Bahwa pada awalnya hanya ngolok-olok. Biarin aja. Jawab dengan gagah. Lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal belakangan. Dan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres kemarin itu memang didukung kekuasaan yang luar biasa. Mau tidak mau diakui atau tidak. Kalau pikir dengan nalar, kita paham. Kemungkinan kalahnya tipis. Mbak kira Pak Anies sama Pak Ganjar nggak tahu. Partai pengusung 01, 03 sebelum coblosan nggak ngerti. Tahu semua mereka. Lah mau mundur ya nggak mungkin, nggak ada gunanya. Nanti malah disorot sebagai kandidat yang tidak siap kalah. Nah lihat sekarang. Apa para pendukung mantan capres sama cawapres punya kesedihan berlarut-larut? Pendukungnya Pak Ganjar, semua gagah. Mereka bangga dengan calonnya. Pendukungnya Pak Anies, mereka tetap bersuara. Ketika orang selain Caimin yang masih eksis di kegiatan masing-masing. Lalu mau mereka yang kalah saja, nggak punya beban psikis kok. Ngapain kita yang dukung punya beban? Nggak perlu. Atau teman-teman pendukung Prabowo Gibran, ame balik badan merasa malu. Justru kita naik sebagai aktivis medsos. Lasdal no, beban ringan banget. Ayo, sadarkan diri Anda. Pikir pakai nalar, nggak usah malu. Paling ya mau disindir konco biasa, biasa aja lah. Sakitnya hanya disindir tok. Dibandingkan dengan tangis anak, karena kita nggak bisa ngasih penghidupan layak pada mereka. Lebih berat mana? Kan nggak sebanding. Masuk kita bisa menahan diri. Wes ekonomi pas-pasan, beban hidup makin berat, yang didukung nggak peduli. Kita di medsos diem, ruginya berlipat-lipat kali no. Nah semoga nasihat saya ini bermanfaat buat teman-teman saya yang dulu berseberangan, yang dulu tidak satu arah, satu dukungan, tidak masalah. Mari kita kembali untuk menjadi orang yang konsisten, berpikir nalar, berlogika yang benar. Itu ya, jangan malu untuk selalu melakukan yang benar. Salam Begawan, salam ngumpul, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe. Dadah.